Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jaya. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lari jarak pendek. Nah, untuk selengkapnya, mari kita perhatikan dan pahami video berikut. Tonton sampai selesai ya. Pengertian lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh, panjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Ada beberapa tahapan belajar lari jarak pendek. 1. Tahap belajar reaksi dari berbagai posisi. 2. Tahap belajar mengukur start block. 3. Tahap belajar start, yaitu posisi bersedia, siap, dan ya. 4. Tahap belajar saat berlari. 5. Tahap belajar saat melewati garis finish. Tahap belajar reaksi. Dalam reaksi, siswa harus merespon stimulus yang diberikan, misalnya seperti sentuhan, suara, atau bunyi peluit, yang bertujuan untuk melatih kecepatan reaksinya. Kesalahan yang sering terjadi pada tahap ini, siswa terkadang tidak fokus pada aba-aba yang diberikan dan meresponnya lambat. Tahap belajar mengukur start block. Pada tahap ini, siswa belajar untuk memasang atau menempatkan start block disesuaikan dengan ukuran perawakan dan kemampuan siswa. Sifat-sifat teknis tahap belajar mengukur start block. 1. Blok depan ditempatkan 1,5 panjang kaki di belakang garis start. 2. Blok belakang dipasang 1,5 panjang kaki di belakang blok depan. 3. Blok depan biasanya dipasang lebih datar. 4. Blok belakang biasanya dipasang lebih curam. Tahap belajar start. Posisi saat aba-aba bersedia. Dalam posisi bersedia, siswa telah siap di start block dan mengambil sikap atau posisi awal. Tujuannya yaitu agar siswa dapat mengambil sikap start posisi awal yang layak. Sifat-sifat teknis tahap belajar start. 1. Kedua kaki dalam keadaan menyentuh tanah. 2. Lutut kaki belakang terletak di tanah. 3. Kedua tangan diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu lebih sedikit. Jari-jari tangan menyirip ke samping atau dilengkungkan membentuk huruf V terbalik. 4. Kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedang mata menatap lurus ke bawah. Bersedia. Kesalahan posisi saat aba-aba bersedia. Kesalahan yang sering terjadi pada posisi ini adalah badan kaku tidak rileks, pandangan tidak menghadap ke bawah, dan jari-jari tangan tidak menyirip ke samping atau dilengkungkan. Posisi saat aba-aba siap. Dalam posisi siap, siswa telah bergerak ke suatu posisi start yang optimal. Tujuannya yaitu untuk bergerak masuk ke posisi start yang optimal dan dipertahankan. Sifat-sifat teknis posisi siap. 1. Lutut-lutut ditekan ke belakang. 2. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku. 3. Lutut kaki belakang membentuk sudut antara 120 sampai 140 derajat. 4. Pinggang sedikit diangkat tinggi daripada bahu, tubuh sedikit condong ke depan. 5. Bahu sedikit lebih maju ke depan dari kedua tangan. Siap. Kesalahan posisi saat aba-aba siap. Kesalahan yang sering terjadi pada posisi ini adalah sikap badan kaku tidak rileks, pinggang tidak diangkat tinggi daripada bahu. Siap. Posisi saat aba-aba ya.
Saat aba-aba ya atau dalam tahap dorongan ini, siswa meninggalkan start block dan melakukan atau membuat langkah pertama lari. Tujuannya yaitu untuk meninggalkan start block dan untuk mempersiapkan pembuatan langkah lari pertama. Sifat-sifat teknis posisi ya. 1. Badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menekan keras pada start block. 2. Kedua tangan diangkat dari tanah bersamaan untuk kemudian diayun bergantian. 3. Kaki belakang mendorong kuat atau singkat, dorongan kaki depan sedikit tidak kuat atau keras namun lebih lama. 4. Kaki belakang diayun ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. 5. Lutut dan pinggang keduanya diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Siap. Ya. Kesalahan posisi saat aba-aba ya. Kesalahan yang sering terjadi ketika posisi ini, sikap badan kaku, cara ayunan tangan dan kaki kurang pas, badan kurang condong ke depan, dan badan langsung tegak. Siap. Ya. Tahap saat berlari. Pada saat berlari, siswa dapat memperkecil hambatan saat sentuh tanah, memaksimalkan dorongan ke depan, dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat sentuh tanah. Gerakan langkah pada saat berlari. 1. Langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendaratan kaki atau tumpuan selalu pada ujung telapak kaki, lutut sedikit dibengkokkan. 2. Ayunan lengan dilakukan dari belakang ke depan secara berganti-ganti dengan siku sedikit dibengkokkan. 3. Posisi badan condong ke depan secara wajar dan tetap rileks dan pandangan melihat ke depan lintasan. Kesalahan yang sering terjadi pada saat berlari yaitu badan kaku dan tidak rileks, ayunan tangan dan kaki yang kurang pas, badan kurang condong ke depan, dan pendaratan kaki atau tumpuan menapak dengan tumit. Tahap saat melewati garis finish. Memasuki garis finish merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai sukses. Keterlambatan persekian detik memasuki garis finish sangatlah rugi. Teknik memasuki garis finish. 1. Membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish. 2. Menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi berlari. Kesalahan yang sering terjadi pada saat melewati garis finish ketika memasuki garis finish lari jarak pendek adalah badan kurang condong ke depan, meloncat, mengurangi kecepatan, tangan berusaha meraih pita, dan tidak diikuti gerak lanjut. Gerak keseluruhan. Pada tahap ini bertujuan untuk merangkai fase-fase sebagai suatu urutan gerak keseluruhan. Bersedia. Siap. Ya.